Halo, pernah kepikiran nggak sih gimana persisnya proses di balik layar buat nyediain jutaan, iya, jutaan porsi makanan bergizi setiap harinya buat anak-anak sekolah? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal langsung bedah tuntas data resminya. Kita bakal ngeliat bareng-bareng gimana sih kerangka logistik dan dampak ekonomi dari program makan bergizi gratis atau yang sering kita sebut MBG ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami lebih dalam ya. Pertanyaan besarnya gini, berapa sih biaya yang benar-benar dibutuhin buat ngebangun dapur umum yang bisa ngasih makan jutaan anak? Maksud saya, masak buat skala massal kayak gini kan jelas bukan kayak urusan dapur rumah tangga biasa ya kan? Ini tuh benar-benar operasi logistik dan finansial yang raksasa banget. Nah, kalau kita udah paham angka-angka di baliknya, ini bakal benar-benar ngubah cara pandang kita soal seberapa masifnya program yang lagi didorong pemerintah ini. Bagian pertama, program skala nasional. Kita lihat dulu seberapa luas cakupan inisiatif dari Badan Gizi Nasional ini. Bayangin aja, mulai awal tahun 2025, inisiatif raksasa ini udah ditargetin buat menjangkau 26 provinsi. Gila kan? Jejak langkah nasionalnya itu loh, luar biasa luas. Maksudnya, ngebangun infrastruktur penyediaan makanan secara serentak di puluhan provinsi, itu jelas butuh kesiapan logistik, pendataan, dan pengorganisasian yang benar-benar presisi banget di lapangan. Nggak bisa main-main. Nah, biar jangkauan seluas itu bisa jalan, ada satu istilah kunci yang jadi pondasi utamanya. Namanya SPPG, atau Satuan Pelayanan Program Gizi. SPPG ini ya, simpelnya adalah dapur-dapur umum. Tapi, tunggu dulu, ini bukan sekedar tempat masak biasa ya. SPPG ini tuh bertindak sebagai pusat produksi sekaligus titik distribusi yang sangat krusial. Mereka lah yang mastiin makanan bergizi ini benar-benar sampai ke tangan anak-anak sekolah. Tanpa ada SPPG di titik-titik strategis, mustahil ratusan ribu porsi itu bisa didistribusiin secara teratur tiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, ekosistem ekonomi tingkat desa. Kita zoom in sedikit ya ke level yang lebih lokal. Berdasarkan pemaparan dari Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman, dapur-dapur MBG ini umumnya dipegang sama pelaku usaha menengah. Dan, ini dia yang paling penting, satu dapur SPPG itu bakal melibatkan dan bergantung sama sekitar 20 pemasok lokal. Bayangin, 20. Jadi, operasional satu unit dapur aja tuh udah otomatis narik banyak banget pelaku usaha kecil di sekitar lokasi buat ikut berpartisipasi. Nah, hal yang menurut saya paling menarik dari sini adalah gimana rantai pasok ini tuh ngebentuk ekosistem dari kebutuhan pangan sehari-hari. Beras, daging, sayur-sayuran, telur, coba deh bayangin gunungan beras sama bertonton sayuran yang dibutuhin tiap minggunya. Lewat model kayak gini, program MBG itu nggak cuma ngasih makan anak-anak aja, tapi secara alami ngebangun ekosistem ekonomi yang benar-benar baru, bahkan sampai ke tingkat desa. Jadi tiap hari itu ada permintaan yang pasti buat para petani, peternak, dan pedagang lokal di sana. Kita masuk ke bagian ketiga, kebutuhan modal awal. Karena ekosistem sebesar ini pasti butuh dana yang nggak sedikit kan? Jadi, poin krusialnya ada di sini. Membuka satu dapur MBG itu butuh modal yang bisa dibilang sangat fantastis. Modal paling minimumnya aja itu di angka 500 juta rupiah. Rata-rata ya, butuh sekitar 700 juta sampai 1 miliar. Dan maksimalnya, itu bisa tembus sampai 2 miliar rupiah. Angka-angka ini tuh benar-benar nunjukin seberapa seriusnya komitmen finansial yang dibutuhin cuma buat ngebangun satu unit dapur operasional. Mungkin Anda mikir, wah uang segitu banyak larinya kemana aja tuh? Nah, biaya raksasa tadi nyakup 3 hal utama. Pertama, buat pembangunan fisik dapurnya itu sendiri, kan harus sesuai standar kebersihan sama kapasitas yang gede. Kedua, beli peralatan masak skala besar. Ini kita ngomongin alat-alat industri loh ya, bukan cuma panci atau wajan rumahan biasa. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, buat ngebangun sistem manajemen rantai pasoknya. Biar apa? Biar aliran beras, daging, dan sayurnya itu tiap hari bisa rapi, lancar, tanpa hambatan sama sekali. Bagian keempat, efisiensi dan jangkauan dapur. Mari kita lihat gimana modal besar tadi ngebawa hasil di lapangan. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana konsep skala ekonomi itu benar-benar kepake di sini. Coba kita lihat contoh kasus di Bogor ini. Cuma dengan satu dapur SPPG skala besar, mereka tuh mampu ngelayanin kebutuhan makanan bergizi buat 7 sekolah sekaligus. Efisiensi operasional kayak gini nih, yang bikin investasi miliaran di awal buat bangunan dan alat tadi, jadi kerasa sangat berharga dan sepadan banget sama hasilnya. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira, gimana ya model rantai pasok lokal kayak gini bakal mentransformasi ekonomi desa dalam jangka panjang? Maksud saya, dengan suntikan modal awal yang bisa nyentuh 1 miliar rupiah per dapur, ditambah puluhan pemasok bahan pokok yang gerak tiap hari, efek dominonya tuh pasti luar biasa masif buat masyarakat sekitar.
Data yang udah kita bedah bareng hari ini, seenggaknya ngasih kita gambaran utuh soal skala sesungguhnya dari program raksasa ini. Oke, makasih banget udah ngikutin sampai akhir, teruslah kritis nyarna data, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.